Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu diberi kekuatan dan akal sehat dalam setiap masalah. Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang sangat mind blowing di tahun ini, berjudul The Surrender tahun 2025. Bukan suren ketika kalian diayam-ayamin Jilong, tapi film ini benar-benar membuat siapa saja yang melakukannya akan melambaikan tangan ke kamera. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes bernama Megan yang terlihat mengalami kegelisahan akut. Sambil nyebat udud super, Megan berusaha menenangkan diri atas berita mencengangkan yang ayahnya alami. Sekembalinya ke rumah, si ibu bernama Barbara meminta Megan untuk tenang dan jangan terlalu overthinking pada kondisi ayahnya. Lantas, si ibu meminta Megan untuk gantian mengurusi ayah, apalagi tadi si ayah malah ngompol di karpet kamar. Saat sedang bersih-bersih, sontak Megan pun kaget saat menemukan kantong berisi gigi. Di tengah rasa heran dan jijik, Megan pun bergegas membuangnya. Hingga sesaat kemudian, keheranan Megan semakin menjadi saat ia menemukan jimat dan benda-benda aneh yang tersimpan di nakas milik ayahnya. Lantas, Megan yang melihat si ayah terbangun dan meracu, langsung bergegas memanggil si ibu. Mommy's calling for you. Okay. I'm here. Melihat Robert yang kembali kesakitan, Barbara langsung menyiapkan obat pereda nyeri pada suaminya yang ternyata mengidap kanker stadium akhir. There we go. Okay. Here we go. There you go. Setelah Robert tenang, Barbara pun panik saat jimat-jimat dan gigi yang ia simpan malah akan dibuang oleh Megan. Ia pun menjelaskan jika jimat-jimat tersebut ia percaya mampu mengobati segala macam penyakit. Mendengar hal itu, sontak membuat Megan heran, terlebih ia tidak menyangka jika si ibu masih mempercayai hal-hal mistis. Akan tetapi, Barbara meminta Megan untuk menurut saja dengan apa yang ia lakukan. Singkat waktu saat Megan pergi membereskan rumah, Barbara terlihat mencabuti rambut huisannya sampai pitak-pitak. Kira-kira apa yang akan Barbara lakukan? Di malam harinya saat Barbara akan pergi ke apotek, ia pun terlihat menguntun rambut yang selama ini ia cabuti dari kepalanya guna dijadikan sebuah jimat. Tak cuma itu, ia pun memasangkan cincin kawinnya di jimat tersebut. Sementara itu, Megan yang sedang menjaga si ayah seketika heran saat mendengar suara geruduk aneh di atap kamar. Melihat si ayah kesakitan dan terus memanggil Barbara, Megan pun kebingungan karena ini belum waktunya si ayah meminum obat. Namun karena si ayah terlihat ripuh, Megan pun terpaksa memberikan obat lebih awal. Di tengah kesedihan, Megan pun heran saat melihat ayahnya melakukan gerakan-gerakan menggulung baju. Dan ternyata, si ayah yang sudah sasar kembali mengingat kebersamaannya dengan Megan ketika masih muda. Dimana ketika itu, si ayah mulai menjelaskan tentang siklus kematian yang pasti akan dialami pada semua makhluk yang hidup di dunia. Mendengar hal itu, Megan bocil seketika panik karena ia tidak ingin dirinya dan keluarganya meninggoy suatu saat nanti. Namun di saat itu pula, tanpa mereka sadari, sosok Bulucun terlihat mengintai dari kejauhan. Saat malam semakin larut, Megan yang terbangun langsung menghampiri si ayah yang sedang bercermin. Namun di saat itu pula si ayah yang ketakutan berkata jika dirinya melihat sosok mengerikan yang selalu mengawasinya. Dirasa halu, Megan mengajak si ayah untuk kembali tidur. Oh, it's okay. Saat si ibu pulang, Megan pun menjelaskan apa yang terjadi kepada ibunya. Mendengar hal itu, Barbara hanya meminta Megan untuk tenang dan malam ini mereka akan tidur bersama untuk menjaga si ayah.
Saat akan tidur, Megan berkata jika suara itu semakin sering ia dengar. Akan tetapi, si ibu menjelaskan jika suara tersebut berasal dari skuad Jerry yang akhir-akhir ini semakin berkembang biak di atap rumah. Mom. Di keesokan harinya, Megan dan Barbara pun harus menerima kenyataan saat melihat si ayah telah meninggoy dengan mulut yang calawak. Hingga di tengah rasa tak percaya, Barbara meminta Megan untuk tenang. I won't stay down. Yeah, it just happened. Singkat waktu setelah menenangkan diri, Megan pun heran saat melihat si ibu yang gelisah sedang teleponan dengan seseorang. Setelah menelepon, si ibu mengungkapkan jika saat ini mereka harus mendinginkan semua ruangan agar jasad si ayah tidak membusuk. Di mana si ibu yang telah berkonsultasi dengan seorang mage mitik immortal berniat melakukan ritual pembangkitan alias Edo Tensei untuk menghidupkan kembali Robert. Mendengar hal itu, sontak Megan pun merasa konyol dengan apa yang si ibu ungkapkan. Ia pun meminta si ibu untuk jangan bercanda dan segera mengurus pemakaman si ayah. Melihat Megan yang tak mempercayai ucapannya, Barbara menegaskan jika dirinya benar-benar serius. Dan meski tingkat keberhasilannya sangat kecil, namun si ibu berharap ritual yang akan mereka lakukan bisa mengembalikan si ayah dari alam baka. Ia pun meminta Megan untuk percaya supaya ritual ini berjalan dengan lancar. Di tengah rasa syok, meskipun ragu, Megan yang belum merelakan kepergian si ayah memutuskan untuk mencoba dan mengikuti rencana gila ibunya. Singkat cerita, sebelum melakukan ritual, mereka harus mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan si ayah untuk dimusnahkan, di mana hal itu merupakan syarat dalam ritual yang akan mereka lakukan. Setelah beres-beres, mereka langsung menyimpan beberapa lilin di ruangan yang akan dijadikan tempat ritual. Sangat merinding. Megan pun syok saat melihat mata yang bercahaya di dalam kegelapan. Di tengah keanehan yang terjadi, Megan bergegas menyelesaikan tugasnya. Beberapa jam kemudian, saat ibunya mulai membakar barang-barang milik si ayah, Megan pun protes karena setidaknya ia ingin memiliki satu saja kenang-kenangan dari si ayah. Akan tetapi, Barbara menegaskan jika mereka harus membakar habis semuanya jika ingin ritual ini berhasil. Di saat itu pula, Megan yang menemukan foto kebersamaannya dengan si ayah ketika masih bocil merasa tak kuasa jika harus memusnahkannya. Namun si ibu meminta Megan untuk merelakan semuanya karena nantinya si ayah pun akan kembali hidup bersama mereka. Di malam harinya, Megan yang merasa ragu berusaha membujuk ibunya untuk membatalkan ritual. Terlebih semua ini sudah mulai mengarah pada tindakan musyrik. Mendengar hal itu, Barbara yang kesal meminta Megan untuk pergi saja jika ia tidak mau mengikuti rencananya, dan baru pulang jika si ayah sudah hidup kembali. Just go! It's what you do best! Did not leave because Dad got Yes, you sick. did! Yes, you did! You were micromanaging everything I did! Everything is what you want! Di tengah cekcok hebat, Barbara yang mendengar suara ketukan langsung mengeceknya. Hello. Sontak Megan pun merasa ngeri saat kedatangan pria kucal mirip Undertaker bernama Mendes Las Plagas. Kemudian, dengan gayanya yang pendiam seperti Master Lindbad, Mendes pun mulai melakukan pengecekan. Setelah melakukan pengecekan pada Megan dan Barbara, tanpa berbicara sepatah kata pun, Mendes bergegas ke tempat ritual.
Setelah mengecek jasad Robert, Barbara yang akan melakukan persiapan meminta bantuan Megan untuk memandikan jasad si ayah. Good. Great. Setelah memasangkan jimat dari rambutnya, Barbara dipanggil oleh Mendes yang memintanya untuk mengambil abu dari barang-barang yang sudah dibakar. Setelah mendapat arahan lanjutan, Barbara mengajak Megan untuk meletakkan Robert ke dalam lingkaran pelindung. 2, 3. Sesaat sebelum melakukan ritual, Mendes berusaha memastikan bayaran yang Barbara berikan. Betapa syoknya Megan saat melihat bayaran sekantong duit yang ibunya berikan pada si Mage. Di tengah rasa syok, Megan yang kesal langsung mengajak si ibu pergi untuk membicarakan hal tersebut. Melihat banyaknya duit yang si ibu berikan, Megan pun menanyakan berapa banyak uang yang harus ia keluarkan untuk ritual ini. Dan betapa syoknya Megan saat ibunya telah menguras habis seluruh tabungan keluarga dan juga warisan-warisan si ayah untuk melakukan ritual ini. Mendengar hal itu, Megan yang tak habis pikir meminta si ibu untuk berpikir logis. Karena meski ritual ini berhasil membangkitkan si ayah, tapi kedepannya mereka harus hidup ngegembel. Akan tetapi, Barbara berkata jika dirinya rela menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan ngegembel asalkan Robert bisa kembali dari kematian. Lagi pula, kini mereka sudah terlambat untuk membatalkan semuanya. Sesaat kemudian, Megan yang sudah merasa tanggung akhirnya tetap menemani si ibu untuk melakukan ritual. Lantas si ibu yang tak ingin membuang waktu meminta Megan untuk duduk di tengah lingkaran. Kemudian, Mendes yang melakukan persiapan terlihat menaburkan abu pembakaran ke lingkaran segel yang ia buat. Di saat itu pula, si ibu menjelaskan jika selama ritual berlangsung, mereka harus tetap berada dalam lingkaran sampai ritual selesai. Di mana dalam ritualnya, mereka akan pergi ke alam baka untuk menjemput si ayah. Sebelum memulai perjalanan ke alam goib, Mendes langsung meminta Barbara dan Megan untuk mengeluarkan air mata. Setelah Mendes mendapatkan air mata Barbara, Megan yang saat ini tidak ingin menangis terlihat kebingungan. Akan tetapi Mendes mempunyai cara agar Megan bisa menangis. Sangat magic, bagaikan genjutsu Uchiha Itai, si Mage pun memperlihatkan kebahagiaan Megan bersama kedua orang tuanya di masa lalu. Hingga tak terasa air mata Megan pun mengalir deras. Setelah berhasil mendapatkan air mata dari keluarga Robert, kemudian Mendes langsung melakukan tahap selanjutnya, yaitu memberi mereka sejenis kue sisa 2 tahun lebaran. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba mereka mengalami puyeng ekstrim. Tak cuman itu, Megan sampai mengalami kram di kakinya. Hingga sesaat kemudian, Megan pun panik saat melihat Mendes bersiap memotong jari si ibu. My God, betapa syoknya Megan saat melihat Mendes memotong jari Barbara. Kemudian, Mendes meminta Megan untuk melakukan hal yang sama sebagai bentuk persembahan terakhir. Setelah Mendes selesai membuat simbol ritual, ia pun meminta Barbara dan Megan untuk berbarengan membaca mantra.
Eden Na. Eden Na Zulilit. Zugela. Eden Na Zugela. Sidiniki Ana. Eden Na Zulilit. Sidiniki Ana. Eden Na Zulilit. Setibanya di alam goib yang poek, mereka yang mendengar suara aneh pun panik saat menyadari Mendes telah menghilang. My God, betapa syoknya mereka saat melihat Mendes yang beweh ekstrim tiba-tiba digondol oleh penghuni alam goib. Di tengah kebingungan, Barbara pun heran karena lingkaran pelindung yang mereka buat tak bisa melindungi mereka dari penghuni alam goib. Ia pun merasa ada sesuatu yang belum sempurna. Daitasi Kufuai. Akibat kebodohan Megan yang tak mau membakar foto, ritual yang mereka lakukan pun berujung petaka. Di tengah kepanikan, Barbara meminta Megan untuk segera membakar foto tersebut agar lingkaran pelindung bisa berfungsi. Setelah lingkaran disempurnakan, Megan pun melihat arwah si ayah yang hilang dalam kegelapan. Lantas Barbara menjelaskan jika seharusnya mereka tinggal memanggil arwah Robert untuk masuk ke dalam jasadnya. Namun karena kini jasadnya telah hilang, ia pun bingung harus melakukan apa. Hingga sesaat kemudian mereka pun panik saat mendengar suara aneh dari arah belakang. My God, lagi bagaikan zombie TWD. Mereka pun syok parah saat melihat jasad Robert yang dikendalikan roh penasaran sedang asyik memukbang jasad Mendes. Dirasa ritual ini telah gagal, Megan yang ketakutan meminta si ibu untuk melakukan ritual pembalikan agar mereka bisa pulang. Tapi suenya, Barbara berkata jika Mendes belum sempat memberitahu mantra pembalik, atau dengan kata lain mereka pun harus terjebak di alam roh. Dan bagaikan tersambar petir Zeus, Megan pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Di tengah kebingungan, Barbara yang kepalang tanggung hanya bisa berusaha untuk memanggil jasad suaminya ke dalam lingkaran. Namun karena panggilannya dicuekin, Barbara berniat melakukan sesuatu untuk memancingnya. Betapa kagetnya mereka saat melihat keadaan Robert yang mengerikan dengan mata yang menyala. Lantas, Barbara berusaha memancing Robert untuk masuk ke dalam lingkaran. Akan tetapi, para roh malah membawa tubuh Robert menjauh dari lingkaran. No! Robert! Oh God! Oh God! My God. Akibat tindakan bodohnya, Barbara pun tewas di mukbang para roh. Dan yang lebih mengerikan, kini Megan hanya bisa menangis sendirian tanpa tahu cara untuk kembali ke alam manusia. Di tengah kesedihan, Megan yang putus asa hanya bisa berdoa agar dirinya bisa keluar dari alam ini. Ia pun berharap ada seseorang di luar sana yang mampu menolongnya dari situasi ini. Please, please. Singkat waktu saat cahaya lilin semakin menipis, tiba-tiba saja Megan mendengar suara gemuruh dari dalam kegelapan. Namun ternyata mereka hanyalah roh-roh penasaran yang luntang-lantung dalam kegelapan. Beberapa jam kemudian, Megan yang mulai kelaparan seketika kesal saat kembali mendengar suara geruduk yang selalu muncul di kamar ayahnya. Go away. Go away! My God.
shit. Betapa syoknya Megan saat sosok iblis Titan menampakkan diri dalam kegelapan. Rupanya suara geruduk yang selalu ia dengar adalah sosok iblis ini yang sudah bersemayam di rumahnya. Di tengah ketakutan, Megan yang ingin keluar dari alam goib berusaha ngide dengan akan mengulangi ritual yang telah mereka lakukan. Ia pun berharap jika ritual ini bisa mengembalikan dirinya ke alam manusia. Menyadari upayanya gagal, Megan pun merasa jika dirinya harus memotong jari yang sebelah kanan. Tapi rupanya semua itu gagal mengembalikan Megan ke alam manusia. Di tengah keputusasaan, Megan pun heran saat menemukan rongga di lantai. Betapa leganya Megan saat menemukan jalan keluar dari tempat ini. Setelah keluar dari alam goib, Megan yang ripuh bergegas menelepon bantuan. Tapi anehnya, telepon yang ia gunakan tak bisa berfungsi. Will you and Mommy die? I don't want you to die! Dad! Dad! It's me! Please! Please! This, and remember them, they'll always be with you. Namun sungguh tanpa diduga, rupanya semua itu hanyalah ilusi dari kenangan Megan. Hingga di tengah keputusasaan, Megan yang melihat si ibu telah dirasuki iblis langsung mengungkapkan unek-uneknya pada si ibu yang keras hulu. Terlebih tindakan egois si ibu malah membuat dirinya terjebak di alam goib. Dan kini ia yang putus asa memutuskan untuk suren dan mengakhiri penderitaannya. Goodbye, Mom. Akhirnya, Megan pun memilih untuk menyerahkan dirinya pada roh penasaran daripada harus tersiksa perlahan di alam goib. Lalu, film Surentot pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Di awal film, Barbara memang terlihat santuy melihat suaminya sakit parah karena ia memiliki rencana untuk membangkitkannya kembali. Akan tetapi, ritual itu harus kacau saat Megan malah melakukan kesalahan dengan tidak membakar foto terakhirnya dengan si ayah. Hingga hal itu membuat segel pelindung tidak sempurna dan membuat si Mage modar. Dan akhirnya, mereka yang tak tahu cara untuk kembali harus meninggoy di alam goib. IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut saya yang cocok saja diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Surrender tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.